Gal Gadot dipakein tepung juga merasa tetap cantik sumpah. Selama ini kan kita nonton pasti pindah ya ke streaming, tapi setelah Wonder Woman 1984 tayang, akhirnya kesampaian juga nonton di bioskop nih. Iya. Kayaknya satu-satunya film blockbuster yang direncanakan tayang di bioskop dan beneran bisa ditonton di bioskop ya. Setelah pengundurannya Iya, berapa kali sih? gila itu berapa kali itu diundurnya ya. Walaupun sebenarnya nanti juga bakal tayang di HBO Max ya. Iya. Sutradaranya masih sama, Patty Jenkins, dan pemerannya jelas lah masih ada Gal Gadot. Dan sekarang ada karakter baru lagi ya, ada si Kristen Wiig Yes. yang jadi Barbara. Iya. Dan Agen Pena. Iya. Pedro Pascal. Intinya si Wonder Woman ini atau Diana Prince harus urusan dengan si Pedro Pascal ya, yang ternyata mengincar batu ajaib. Iya. Begitulah. Dan secara ajaib juga datang lagi Steve Trevor ya, yang jadi pacarnya Diana Prince di film pertama. Dan itu yang sebenarnya aku suka dari film ini, karena trailernya itu bener nggak ngasih apa-apa. Iya. Kayak gitu. Kaget Bener ya? nggak sih? Iya bener. Kok ada dia lagi? Gitu. Dan aku tuh udah mikir, wah gila nih kalau dibikin kayak gini maksa banget gitu ya. Maksudnya harus nongolin lagi karakter yang udah mati gitu. Tapi somehow ternyata ceritanya make sense gitu di film kedua ini. Dan aku nerima gitu. Oh oke, emang paling bener diginiin gitu treatmentnya si Steve Trevor itu gitu ya. Dan ya emang masih masuk ke jalan ceritanya gitu. Bukan cuman jadi kayak ya udahlah karena dia karakter yang lovable gitu di film pertama harus tetap ada gitu. Iya benar. Dari pertama mulai sih. Aku suka openingnya lah Waduh, jelas. Iya benar, openingnya itu ya sangat membakar semangat asik Iya ya. banget openingnya. Gila. Itu triathlon versi. Iya, para dewa. Triathlon versi orang gila itu ya. Iya, Edan itu di situ. Dan ditambah dengan scoringnya Hans Zimmer, waduh. Wah, iya anjir, banget. Itu kacau men. Itu kalau nggak ada Hans Zimmer, percaya ini film flat asli. Iya. Itu scoringnya beneran bikin gimana ya? Nggak tahu ya, nontonnya tuh kayak pengen triathlon juga gitu. Gak bisa kamu. Jadi pas lihat para wanita-wanita perkasa apa namanya berayun-ayun kayak gitu ya. Itu tuh yang aku suka juga kayak ini dikasih tahu kan sebelum mereka bertandingnya ada yang bagian-bagian latihan gitu. Bener, Kayak gila. pakai si Castle gitu. Kayak Ninja Warrior, Ninja tapi Warrior. versi para dewa. Gila ya. Gitu. Terus di sini juga si Diana Yang-nya yang kecil itu kan lebih banyak porsinya di sini ya. Iya benar-benar. Kayak ya ampun anak itu lucu banget. Karakter-karakternya. bener, Kan ada yang bener. baru tuh kayak Iya, yang iya. si Kristen Wiig. Iya, sebagai Barbara dan Cita itu menarik sih. Dia kan di situ sebagai apa ya? Yang underdog, yang lah. orang-orang tuh nggak notice gitu ada. Kalau dia tuh ada. Iya. Pokoknya ya gitulah. Tiba-tiba dia ketemu si Diana yang Wow. ya yang gitu deh ya, udah baik segala macem. Wajar nggak sih kalau dia minta dia Iya pengen sih. kayak Diana gitu? Bener, apalagi udah ngobrol berdua Iya, gitu ternyata ya. orangnya baik juga dan lain-lain. Ya Iya, udah. kata aku durasinya pas sih, karena emang di sini karakternya ada beberapa ya. Jadi kayak si Patty Jenkins mungkin biarin dah durasi lama, yang penting si karakternya porsinya semua dapet gitu. Jadi nggak kayak cuman secuil-secuil doang gitu. Ada Citah tadi kan, si Kristen Wiig yang main. Terus Pedro Pascal juga banyak porsinya gitu. Iya. Maksudnya jadi kayak di highlight gitu loh, hampir semua karakter-karakter di sini di highlight, terutama si itu Steve Trevor lah jelas ya, pas dia udah ketemu Diana gitu pertama kali gitu. Jadi kayak si Chris Pine juga dapat porsi yang pas gitu. Jadi kalau boleh dibilang sih emang ya 2,5 jam ya emang pas gitu. Nggak kelamaan, nggak terlalu bentar juga sih kalau kata aku ya. Pakaian-pakaian yang dipakai Diana. Wah ya, gawat ya. Jadi kan di sini kan kalau Diana udah jelas ya kayak gitu kan. Bawaannya tuh gimana lah. Nah si Barbara ini juga emang nantinya kan akan jadi perempuan yang dilihat orang gitu kan. Iya. Cuman cara berpakaiannya aku nggak begitu ini. Iyalah, Kalau si Barbara tuh. harus beda sih kayaknya. Iya, pas yang waktu datang ke pesta aja kan kalau si Diana putih. Iya, dia kan hitam gitu Dia kan ya. hitam terus lebih seksi. Sebenarnya sih Diana seksi juga ya. Iya. Cuman seksi yang elegan gitu loh kalau dia. Kostum citahnya. Oh iya benar, bagus tuh. Itu Gila. bagus. Jadi tuh pas tapi sebentar sih sayangnya. Pas udah dia akhir banget Iya, gitu. iya. Pas dia udah berubah banget jadi cita, itu tuh bulu-bulunya tuh bagus gitu loh. Benar. Baju tuh kayak yang baju tapi bukan. Jadi kayak nempel kayak kulit dia sebagai cita gitu kan. Iya. Sampai pas yang udah di mau akhir gitu kelihatan kakinya gitu. Kakinya tuh kaki Iya, kaki cita cita gitu. gitu. Jadi bagus, aku suka baju penjahatnya. Dan aku juga suka sih si Steve Trevor di sini, maksudnya dia
sifatnya, perilakunya itu ya masih kayak film pertama gitu, bener-bener yang berjuang banget gitu dan baik. Dan gitu. good guy. Iya, good guy banget gitu, yang emang too good to be true ya, makanya dia mati tuh di film pertama. Sedih. Kan emang tidak boleh ada pria seperti itu ya. Gitu ya? Nonton Roman yang sekarang tuh ya at least ngeliatin lah kalau bucin itu ada batasnya ya. Nah di sini Diana mengakui gitu ya, akhirnya gitu ya, harus ada peristiwa seperti ini gitu biar dia sadar lo harus move on gitu. Iya, betul. Nggak bisa Anda bucin selamanya ya. Hidup tidak seindah itu. Bahkan Steve Trevornya juga bilang masih banyak hal menarik di dunia ini. Iya. Kalau mau maju mah emang harus ada yang dikorbankan. Aku nangis juga situ. Pasti ya. Tapi bagus tuh adegan itu kayak dibikin cepet gitu ya. Iya, Jadi iya, kayak iya, ya udah don't look iya, back iya, gitu iya. ya. Wah, itu bagus banget Iya. maksudnya. Emang bener ya udah nggak usah lah. Sekali pertemuan udah cus gitu langsung lari langsung Terbang. kayak the best banget tuh. Itu momennya ya itu dibikin kayak epic banget gitu pas bagian situ tuh kayak wow anjay. Nggak menye-menye kelamaan. Ya, gitu. Jadi kayak langsung aja gua Wonder Woman gitu. Saya kuat. Adegan yang di jalan itu loh yang kejar-kejaran pakai mobil. Iya, iya, iya. Itu somehow di situ Kayak kelihatan ini ya, kayak kurang ya. Iya, agak kurang. Agak Iya kurang sih ya. Padahal bagus loh. Bagus. Maksudnya pas lagi berantem itu Iya. bagus. Yang Banyak. kata Wonder Woman terbang itu loh, yang tiba-tiba wing gitu. Siang juga sih Iya ya, sih. kayaknya nggak tahu sih. Ya emang mau gimana lagi ya, itu kayaknya udah semaksimal mungkin, tapi Pasti emang sih. kayak masih kelihatan kurang halus aja ya. Kelihatan banget soalnya di situ tuh. Sebenarnya aku suka di sini dua villainnya itu motifnya bagus. Kayak si Cheetah gitu ya, Kristen Wiig, jelas lah dia mah. Jelas lah. Dari awal seperti apa dan ingin menjadi seperti apa gitu. Iya. Itu kan motif yang bagus tuh karena dua orang ini sebenarnya orang yang baik gitu ya, cuman dalam prosesnya berubah gitu kan. Nah, itu bagus sih sebenarnya pengembangan karakternya, cuman nggak tahu kenapa pas bagian terakhir tuh ya kayak cuman adu permintaan aja gitu loh. Iya sih. Babak tiganya sih. Ngerti sih, emang apa namanya ada nilai-nilai yang pengen disampaikan gitu ya sama si Wonder Woman, cuman ya aku sih expect-nya kan ini film superhero gitu, pengen ada sesuatu yang lebih dari itu aja Iya, gitu. benar-benar. Jadi insaf sendiri ya dia. Iya. Nah, itu kocak Ah, sih. sial. Iya, itu kocak sih. Aku Yang lupa anakku. Kalau batu itu buatan dari dewa yang jahat gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, aku iya. pikir tuh bakal kayak Wonder Woman yang pertama. Kan Wonder Woman pertama keluar tuh si Ares yang dewa yang jahatnya itu gitu. Jadi maksudnya kayak ceger nih gua ada gitu. Nah, di sini tuh aku pikir bakal diliatin kayak gitu, tapi ternyata enggak juga sih. Ya udahlah ya. Nggak apa-apa sih emang. Karena emang konfliknya udah banyak sih. Jadi ya udahlah. Mungkin berantem lagi bosan kali. Iya sih. Cuman aku sih ngarepinnya Wonder Woman sama Cheetah itu agak lebih lama Iya, lagi berantem. makanya. Itu terus sebentar dengan baju yang bagus-bagus itu Iya, dua-duanya. iya, Kayak ya aku bentar doang. Anaknya Maxwell itu kayak nggak cocok jadi anaknya. Iya, kayak beda ya. Kayak beda banget, kayak agak Asia gitu nggak sih? Iya, mungkin ibunya Asia. Iya sih, cuman Kayak- nggak tahu kayak nggak pas aja. Iya. Anaknya sih nggak masalah, maksudnya actingnya segala macamnya bagus banget. Tapi maksudnya jadi anaknya dia tuh kayak Kayak gimana gitu iya ya. secara fisik tuh kayak nggak ini loh. Kayak kurang match gitu Iya, ya. sempat gitu. Iya. Itu anaknya pas pertama kali ada gitu. Iya, Itu iya, ada iya. anak kamu gitu Iya. di ruangannya. Terus oh anaknya gitu. Bener. Gitu. Sama sebenarnya aku juga berharapnya sih hubungan si Maxwell sama anaknya itu agak lebih ada lagi lah, dikit gitu di awal gitu. Maksudnya di awal tuh kayak Maxwell udah mikirin ngambil batu itu gitu ya. Aku Iya. tuh kayak pengen mikirin dia ada lagi lah dikit deket gimana sama anaknya gitu. Terus kenapa anaknya sangat berarti gitu ya, biar di endingnya tuh pay off banget gitu. Kalau ini Enggak, aku kurang merasakan itu sih. Jadi hubungan dia sama anaknya kayak ya udah gitu aja gitu. Yang oke tuh misalkan kayak musuhnya Spider-Man yang dulu ya, yang Sam Raimi, Dr. Octopus. Dia kan diliatin deket banget gitu sama si Peter Parker ngebantuin iya. ini. Itu tuh jadi kayak Iya. emosinya tuh kerasa banget jadi pas berantem terakhir tuh gitu. Iya. Dan kayak anjir gila ini apa namanya temen gua gitu dan lain-lain. Nah, pengennya mah itu gitu, sedekat itu gitu. Ada ikatan emosionalnya, cuman di sini kurang aja sih. Soalnya kan anak itu jadi alasan dia tobat Iya, kan. Jadinya makanya harusnya anak lebih itu deket. di akhir banget kan Iya. dia. Alistair. Film ini secara apa ya? Secara momen emang epic gitu. Semuanya emang pengen dibikin kayak wah gila epic banget. Bahkan kan kayak permintaan yang jadi kenyataan tuh gila epic banget gitu. Lu bikin apapun terkabul gitu, itu kan kayak gila banget gitu. Hancur dunia dan lain-lain. Di sini diliatin lah sampai situ ya. Kayak tembok keluar gitu Iya, tiba-tiba kayak gitu. Anjir ya gitu.
ini beneran udah kayak film-film disaster gitu ya. Soalnya kan si Wonder Woman nggak pernah berhadapan sama hal itu gitu. Dan di tahun 80-an gitu ya. Ini menarik aja sih. Soalnya event ini kalau misalkan universe-nya DC berkaitan gitu ya. Event tahun 80-an ini kayak nggak digubris gitu sama sekali. Di film-film kayak Man of Steel sama Batman gitu. Sama Justice League. Penasaran aja sih. Soalnya kan gila ini kayak event global cuy. Semuanya berubah gitu. Dunia perang nuklir apa gitu. Tapi ya beranilah ngambil kesana gitu ya. Cara wish supaya terkabul di film ini. Soalnya kan kalau di awal tuh dibilang sama si Maxwell itu, kalau misalnya kamu ngomong I wish, tapi kayak kita harus berpegangan tangan. Terus gimana caranya supaya terkabul? Soalnya dengan nonton siaran si Maxwell aja, iya, langsung terkabul bisa gitu. Mekanisme dia mintanya gimana ya Iya, gitu ya. soalnya kan di awal dibilang, bahkan si Wonder Woman juga kan cuman dalam hati. Benar, tapi terkabul. Barbara ketemu kedua kali dengan orang yang gangguin. Iya, benar. Itu gila, keren banget. Aku nggak tahu kenapa itu kayak wah, sadisnya lain gitu. Iya, udah berubah ya. Udah berubah itu cuman kayak ditendang-tendang berkali, tapi itu ngeri loh. Aku sih ngelihatnya pada saat aku nonton tuh, ngeri banget. Adegan yang waktu naik pesawat terus di fireworks gitu. Dor itu aku suka banget. Invisible jet. Iya, di tengah-tengah kembang api. Iya, benar. Ini tuh banyak momen-momen kayak gitu. Momen-momen yang kayak wow. I guess asik. Di IMAX. gitu tetap. Iya. Nggak bisa loh nonton kayak gini di laptop. Wah, gitu. Lagi di handphone, astagfirullah. Di handphone. Apaan nih? Kecil banget. Emang bagus banget sih. Ini emang harus ditonton di bioskop sih. Ya mau gimana lagi dong ya. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Wonder Woman 1984? Itu 10 tahun lagi aku baru lahir tuh. 1984, 1994. 9 Nike Cortez Wah, 10. mantap. Harus Nike ya. Sepatunya Steve. Iya. Nike Cortez. Boleh lah ya. Aku suka. Boleh. Kalau aku 8. Ini sebenarnya film yang lebih baik dari film pertamanya sih, asli. Maksudnya sebagai sequel ini lebih oke sih. Durasi lebih lama nggak masalah, tapi secara karakter cerita lebih seru aja gitu ya. Ya kita lihat aja apakah film ini kalau ada yang ketiganya nanti beneran mengambil masa yang sekarang gitu ya. Kayaknya ada ketiganya. Iyalah, harus sih. Secara Barbara nggak narik ucapan I wish. Itu bakal jadi problematika ya. Apakah dia beneran narik ucapannya atau enggak? Iya. Bagus sih Cita kalau jadi musuh selanjutnya ya. Dan somehow pas di ending-ending gitu dia mukanya kayak Suhai Salim. Ada yang tahu Suhai Salim siapa? Dan Gal Gadot, kenapa kita nggak ngomongin dia? Nggak usah lah ya. Udah terlalu perfect. Pusing. Kuat aku. Ngomongin apa lagi gitu Gal Gadot mah. Di sini, di film ini pakai Revlon. Kalau bayangin cuman Revlon tapi kayak gitu. Iya. Lahirnya kayak gitu sih ya. Pakai Revlon. Gal Gadot dipakein tepung juga merasa terlalu cantik sumpah. Coba kalian pakai tepung, apa yang terjadi? Jangan. Oke lah kalau kayak gitu, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Beli kaosnya Cinecrip, ada di deskripsi linknya. Dan seperti biasa, nonton terus video-video Cinecrip, terutama original seriesnya ya. Yes, ruang casting. Betul banget. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.